ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah rutin pengajian Ahad malam pada sholat maghrib menjelang sholat isya yang dilaksanakan di Mushola Al-Hidayah 2 yang saya hormati dan saya muliakan, khusus pengurusan Mushola Al-Hidayah Bapak Haji Ahmad Sakili yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak dan saya Biset kalau hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Adul, mudah-mudahan doakan juga Bapak Haji Bapak Haji Abdul Pak Andi juga Pak Tete, kemudian Bapak Ali, Pak Rudi, kemudian Pak Suparna, Pak Haji Nato, Pak Haji Mazat, juga Abah Heri, serta ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Izin kalau ada yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Malam hari ini dengan kudrat Allah, dengan karunia Allah, dengan izin dan kehendak Allah, kita bisa hadir di Mushola Al-Hidayah 2 ini dalam rangka pengajian rutin yang dilaksanakan pada setiap malam Senin tengah malam pada salawat terkirim salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran malam malam baginda yang mulia Rasulullah yang agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita ini dan disertakan menjadi bagian daripada umatnya dan nanti di hari kiamat kita dipertemukan dengan baginda yang agung, baginda yang mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada bagian umatnya yang akan mendapatkan bagi Rasul yang syafaat untuk amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ila berarti kita
ilallah ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah yang berhak untuk kita sembah dan ibadah. Dan pada kesempatan ini adalah sifat bako. Sifat bako ini artinya Allah memiliki sifat yang agung dan mulia. Bako ini artinya kekal. Bako ini artinya abadi. Bako ini artinya selama-lamanya. Mustahil bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah memiliki lawan dari sifat bako, yakni sifat fana, artinya rusak, artinya hancur, artinya berada dalam tahapan masa dan dari masa ke masa. Yang sifatnya timbul kemudian berada pada masa perubahan sehingga akan sampai kepada perubahan terakhir. Jadi Allah diyakini sebagai zat yang kekal dan abadi dengan sifat yang agung dan mulia, yang sifat nggak mau pisah. Kalau dikatakan dari sisi referensi yang tentunya akan membuatkan kepada kita adalah salah satu kalimat yang disampaikan sebagai penguat akidah dan keimanan kepada Allah yang menguatkan tentang adanya sifat bako yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi buah penguat bagi kita sebagai orang yang beriman meyakini tentang bakonya Allah, tentang kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemarin disampaikan bahwa Allah adalah zat yang maha terdahulu. Tapi terdahulunya Allah tidak mengalami masa Adam, masa tidak ada, seperti halnya makhluk, di mana wujudnya makhluk, adanya makhluk pernah mengalami masa ada, masa tiada. Saat ini kita sudah ada pada masa wujud, masa ada dalam bahasa kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita pernah tidak ada, terlebih dahulu sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Ini adalah merupakan sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk tentunya jauh dan pasti akan berbeda, bukan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sudah diikat dengan satu akidah, wal awwalu wal akhir. Allah itu zat yang maha awal dan Allah itu zat yang maha akhir. Artinya Allah itu kekal untuk selamanya. Bagaimana dengan makhluknya? Kalau makhluknya awalnya tidak ada, kemudian tidak ada, kemudian dia akan kembali tidak ada. Ini yang disebut dengan hudusul makhluk. Perubahan makhluk, perubahan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya untuk beda antara kholik Allah dengan makhluknya. Allah tidak mungkin memiliki sifat fana. Allah tidak mungkin tersifati oleh sifat kehancuran, kebinasaan, atau ada awal, ada akhirnya. Karena Allah sudah dikuatkan dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa dan kekal wajhu dan Allah, wajhu rabbika dan Allah Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang maha mulia, maha agung dan maha mulia. Ini menandakan kepada kita bahwa Allah kekal untuk selama-lamanya, bahwa Allah kuat selama-lamanya, bahwa Allah mulia selama-lamanya, bahwa Allah hebat selama-lamanya. Beda dengan makhluk-makhluknya. Kalau kali makhluknya diberikan kekuatan, maka kekuatannya pasti kekuatan terbatas. Karena suatu saat kekuatannya habis, maka hilanglah kekuatan itu, dan itulah menandakan bahwa yang punya kekuatan adalah bukan dia yang memiliki kekuatan, tapi kekuatan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat kekuatan kita, seakan-akan kekuatan milik kita, tapi sebetulnya kekuatan kita adalah kekuatan yang ditransfer oleh Allah sebagai wujud adanya kekuatan Allah. Jadi bukan kekuatan kita. Nah, ketika Allah mengambil kekuatan kita, maka hilanglah apa yang kuat di
maksud kekuatan makhluk, adanya kekuatan, tapi kekuatan yang sangat terbatas dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jauh-jauh kekuatan fisik aja, sekarang kita sudah berkurang ya Pak. Karena kita mengalami masa perubahan. Dulu mah semen itu ya 10 kilo buat kita angkat. Betul ya Pak? Lagi gagal ya rasa-rasanya. Terus sekarang Pak, sekarang 51 sampai kita angkat ke luar. Betul ya Pak? Lalu 10 kilo yang kita 10 kilo aja Pak. Lagi Pak, jangankan kawan-kawan yang lain. Wajibu dihakihi ta'ala al-baqo. Wajib bagi Allah Ta'ala sifat baqo yang tadi disampaikan artinya belakang. Wa ma'nahu dan adapun maknanya sifat baqo annahu ta'ala sesungguhnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la akhir lahu tidak ada akhir baginya. Wa dalilu dan adapun dalilnya, wa dalilu dan adapun keterangannya, wa dalilu dan adapun penjelasannya ala dalika terhadap Allah tersifati oleh sifat baqo annahu sesungguhnya laukan apanian kalau Allah itu rusak lakan habitan yakin Allah itu adalah makhluk. Wa kalau Allah makhluk mu'alun itu mustahil, mu'alun itu tidak mungkin. Jadi ini sebagai penjelasan yang sangat konkret dan kuat buat kita tentang keberadaan Allah, bahwa Allah memiliki sifat baqo artinya tetap selama. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kekal selama-lamanya? Kita tidak ada yang kekal. Contoh satu, kalau kita diberikan kekuatan tadi, kekuatan kita terbatas, kekuatan kita tidak selama-lamanya. Kalau kita diberikan oleh Allah kemuliaan, maka kemuliaan kita tidak akan selama-lamanya. Kalau kita diberikan kemampuan, maka kemampuan kita tidak akan selama-lamanya, tidak kekal selama-lamanya. Kalau kita diberikan kehebatan, kehebatan kita tidak akan kekal selama-lamanya. Seperti perubahan yang terjadi pada diri kita masing-masing saat ini. Dari mulai tenaga, dari mulai penghasilan, dari mulai daya jangkau dan lain-lain hal, semuanya berkurang karena memang apa yang ada pada diri kita semuanya merupakan bagian titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai orang yang beriman tentunya harus menguatkan keyakinan bahwa semua yang diberikan, bahwa semua yang ada pada diri kita itu semuanya titipan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat pemberian Allah, kekuatan pemberian Allah, kebiasaan pemberian Allah, ilmu pemberian Allah, kemampuan untuk melakukan apapun termasuk ibadah itu pun juga kemampuan dari Allah. Kemampuan dan dimampukannya kita pada hari ini bisa hadir di majlis dalam rangka thalabul ilmi, silaturahmi, itu pun juga karena kemampuan dan fadl Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Enak kan kalau bisa berjumpa, kalau bisa berkumpul ya Pak. Jadi tahu kesehatan kita masing-masing, kesehatan jamaah kita, kesehatan saudara-saudara kita, dan insya Allah akan tahu pula dengan kondisinya masing-masing. Maka nanti akan berkabar terus, si fulan tidak ada, fulan tidak ada. Kemudian akan kita ketahui pula, oh si fulan sehat tapi sedang, oh si fulan dalam keadaan sakit tapi ayo kita doa. Alhamdulillah. Ini manfaatnya hadis yang kita jalankan bersama-sama ini berbuah manfaat, berbuah maslahat, berbuah kebaikan yang tentunya kebaikan itu adalah kebaikan buat diri kita semua. Alhamdulillah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah Maha mengatakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah pemberian Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hari ini bisa nikmati ini, menambah buah silaturahmi kita, menambah buah tali persaudaraan kita, menambah buah tali mahabbah kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, juga meningkat kualitas
kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kualitas dan kuantitas keimanan serta keyakinan kita terhadap Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dikuatkan dengan sifat yang ketiga, sifat baqo, artinya Allah kekal selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita bacakan bersama-sama sifat 20 yang tentunya ini insya Allah akan memberikan kekuatan, menjadikan powerful buat kita untuk bertambah ilmu tauhid kita, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah yang sangat kuat, sehingga hati kita akan tenang beserta Allah, hati kita akan bahagia bersama Allah, hati kita akan merasa mendapatkan perhatian dari Zat Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa semuanya adalah Allah yang memberikan. Allahu Kira